Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama dan tak henti-hentinya, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan walaupun hujan cukup deras di pagi hari ini mengakibatkan agenda kita agak tertunda lebih kurang 30 menit. Mudah-mudahan pertemuan di pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kalau kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir, pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak dan ibu, atas kehadiran bapak. Doni belum seruangan ya? Kayaknya di dekat. Ini bisa dipanggil di ini. Oh, lagi ahli hisab. Oke. Kemudian sudah hadir Pak Sekretaris dari DKPP, Pak Doni, namun beliau masih di luar. Kemudian dari bagian organisasi ini sudah hadir Pak Pakar, beliau perencana di bagian organisasi. Oh, Pakar tadi. Oh, boleh mungkin bisa dipanggil Pak Pakar sama Pak Doni. Kita udah mulai. Selamat datang Pak Doni, Pak Sekretaris. Kemudian dari LAM ini Pak Mustafa Abbas belum sampai ya, masih on the way. Dari STT Stein Pak Sahrul Stein. Dan dari STIE ada Pak Satyadi, terima kasih sudah hadir. Dari Sisipol dan juga merangkap sebagai narasumber kita itu sudah ada Pak Suheri. Dan kemudian dari STT Indonesia ada Pak Rizky, ada Pak Rizky. Dari Politeknik Pindah Cakrawala dari Putri ya. Putri ini peserta pertama yang hadir. Dan di belakang ini hadir melalui via Zoom, sudah masuk belum Pak? Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi selamat pagi dan terima kasih telah hadir. Ini sedikit saya menyampaikan prolog sebelum Pak Suheri menyampaikan pemaparan mengenai indeks kepemimpinan kepala daerah. Perlu saya sampaikan bahwa perhitungan indeks kepemimpinan kepala daerah tahun 2022 ini perdana kita laksanakan. Jadi ini adalah perhitungan pertama kali yang dilaksanakan oleh Bapak. Perhitungan indeks ini berdasarkan Kemendagri nomor 38 tahun 2020. Pada tahun 2020 ini Kemendagri sudah pernah melaksanakan sosialisasi untuk segera dilaksanakan. Namun karena waktu itu kita memang belum tahu dan belum melakukan penganggaran, sehingga di tahun 2021 baru kita melakukan penganggaran. Dan alhamdulillah di tahun 2022 ini insya Allah akan kita lakukan. Waktu pelaksanaan ini lebih kurang 3 bulan, dari tanggal 8 Agustus sampai tanggal 6 November. Dan di pagi hari ini adalah laporan pendahuluan. Untuk laporan pendahuluan draftnya ini sudah disusun oleh Pak Suheri. Beliau adalah tenaga ahli yang akan mendampingi Kabupaten Bintan dalam perhitungan indeks kepemimpinan kepala daerah. Nah, mungkin pertemuan kita bersama-sama di pagi hari ini adalah untuk memberikan masukan, tambahan koreksi terhadap laporan yang sudah disusun beliau. Nah, pada pagi hari ini juga kita akan melihat sistematika penulisan dan juga kuesioner yang nanti akan disampaikan kepada kita responden kita. Mungkin sedikit saya sampaikan bahwa tujuan dari perhitungan indeks kepemimpinan kepala daerah atau IKKD ini yaitu untuk mengukur dan menilai kepemimpinan dalam pembangunan daerah dan kepemimpinan dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah. Nah, pada nanti para pemimpin-pemimpin atau kepala daerah ini akan diberikan penilaian dan akan diberikan anugerah sebagai kepala daerah yang terbaik. Mudah-mudahan hasil IKKD kita nanti cukup baik dan cukup membanggakan sehingga bisa membawa kepala daerah kita mendapatkan anugerah. Karena itu kami mohon ini partisipasi dari bapak-bapak ibu baik dari OPD
Mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Suheri untuk langsung memandu acara dan menyampaikan paparan yang sudah bisa. Pada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah SWT, kita masih bisa berkumpul bersama-sama, diberikan kesempatan dalam rangka untuk menghadiri undangan dari bidang Pelitbangan Bapelitbang Kabupaten Bintan, yaitu menyampaikan laporan pendahuluan terkait penyusunan indeks kepemimpinan kepala daerah di tahun 2022. Selanjutnya selawat beserta salam kita sampaikan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terhormat Kepala dan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selaku saat ini yang diwakili oleh Ibu Kabid Bidang Pelitbangan beserta jajarannya. Lalu yang saya hormati juga ada Ketua LAM di sini, LAM untuk saya di Kijang panutan ya. Lalu para undangan dari OPD terkait yang diundang saat ini mewakili semua, dan dari perwakilan akademisi. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya sangat berbesar hati juga dipercaya untuk membantu bidang pelitbangan, yaitu untuk menyusun indeks kepemimpinan kepala daerah. Nah, ini juga sesuatu yang baru bagi saya dan di Kabupaten Bintan, karena memang ini Permendagrinya keluar tahun 2020, disosialisasikannya juga di tahun 2020, dan 2021 itu tidak semua daerah yang mengukur karena masih keterbatasan itu tadi penganggarannya. Namun di tahun 2022 ini sepertinya memang sudah sangat gencar Barenlitbang dari Kemendagri itu untuk mensosialisasikan dan bahkan mereka turun ke beberapa provinsi untuk bersama-sama mengukur ini. Nah, khususnya kita di Kabupaten Bintan sebenarnya kewenangannya hanya sampai mengukur dan mensupport data, sehingga saya di sini dipercaya atau diamanah untuk membantu bidang pelitbangan nantinya apabila ini dilakukan oleh Barenlitbang Kemendagri untuk penilaian, kita untuk support data dan sebagainya. Nah, dalam pendahuluan ini saya ingin menyampaikan beberapa latar belakang, dasar hukum, maksud, tujuan, ruang lingkup, keluaran, dan sistematika laporannya. Tidak banyak, mungkin seperti kajian yang biasa-biasanya, kita biasanya menggunakan latar belakang itu dengan muatan lokal, namun ini adalah amanah langsung dari Permendagri itu sendiri. Maka muncullah kegiatan ini, yaitu Permendagri nomor 38 tahun 2020. Namun Permendagri ini masih sangat banyak masih kekurangan, itu diakui sendiri oleh Barenlitbang pada saat sosialisasi, sehingga ada lagi keluar di tahun 2021 atau 2022 ya Bu ya, ada pedoman penyusunannya, sehingga diselaraskan di pedoman penyusunan. Nah, nama kegiatannya Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah, namun di pedoman itu ada menyebutkan nama leadership award di sana, sehingga nanti betul kata Ibu Kabid bahwa kepala daerah yang terbaik itu akan dianugerah namanya leadership award, tentunya yang memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan Permendagri nomor 38 tahun 2020. Ini landasan hukumnya banyak sekali ya, terutama di nomor 8, yaitu Permendagri nomor 38 tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah. Maksudnya yaitu di sini kegiatan yang saya lakukan
yaitu perhitungan indeks kepemimpinan kepala daerah. Untuk mengetahui indeks saja di sini. Lalu tujuannya untuk perhitungan. Nah, kalau di Permendagri itu tujuannya banyak sampai menilai, tetapi kalau kegiatan yang saya lakukan di sini untuk perhitungan, karena menilai kewenangannya ada di Baranlitbang ke Kemendagri. Ruang lingkupnya yaitu berada di wilayah Kabupaten Bintan. Lalu yang pertama kita mengumpulkan data berupa kinerja pembangunan ekonomi dan sosial, penerimaan penghargaan pembangunan, kinerja kepemimpinan birokrasi, kinerja kepemimpinan politik, dan kinerja kepemimpinan sosial. Nah, ini semua ada di pedomannya, nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, untuk menghitung IKKD itu sendiri. Keluarannya ya indeksnya, indeks kepemimpinan kepala daerah. Harapannya sistematika ini akan disusun dengan yang bab 1 menjelaskan tentang pendahuluan hingga sampai ke sistematika laporan. Bab 2-nya akan menjelaskan tentang metode pekerjaan, memuat tentang landasan teori, metode pelaksanaan pekerjaan, dan metode pengumpulan datanya. Bab 3 jadwal pelaksanaan pekerjaan berisi tentang rangkaian jadwal yang akan dilaksanakan, dan bab 4 ini penutup yang berisi harapan dukungan pihak agar kegiatan ini dapat terselenggara sesuai dengan direncanakan. Namun ini sistematika untuk laporan pendahuluan, nanti di laporan akhir tentunya akan berbeda. Di tinjauan pustaka itu kita akan menguraikan nanti beberapa definisi ataupun konsep-konsep ataupun teori terkait tentang kepemimpinan birokrasi, kepemimpinan politik, kepemimpinan sosial, kepala daerah, pembangunan daerah, dan penyelenggaraan pemerintahan. Terkait tentang penyusunan indeks kepemimpinan kepala daerah ini. Nah, metode pelaksanaannya, IKKD ini diukur dengan rasio, ya. Misalnya 100% IKKD-nya, maka rasionya itu 30%-nya itu berada di kepemimpinan dalam pembangunan daerah. Lalu yang 70%-nya itu berada di kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, kepemimpinan dalam pembangunan daerah, kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan ini kita kategorikan dalam penelitian itu variabelnya nanti. Nah, variabel ini kita uraikan, variabel kepemimpinan dalam pembangunan daerah ini akan terbagi menjadi 2 dimensi. Dimensi ini memiliki bobot 90%. Yang pertama, kinerja pembangunan ekonomi dan sosial. Dengan indikatornya yang diukur yaitu pertumbuhan ekonomi. Ada bobotnya 15%, indeks kapasitas fiskal daerah 10%, kemandirian fiskal daerah 10%, indeks pembangunan manusia 15%, tingkat kemiskinan 10%, Gini rasio 10%, indeks pelayanan publik 15%, indeks demokrasi Indonesia 10%, dan yang terakhir opini BPKRI atas LKPD yaitu 5%. Dimensi yang kedua para variabel ini yaitu penerimaan penghargaan pembangunan dengan indikator yang terdiri dari tanda kehormatan ada 50%, lalu penghargaan berskala internasional 20%, dan yang terakhir penghargaan berskala nasional yaitu 30%. Ini semua pada variabel pertama yang mana semua ini didapat dengan data sekunder. Jadi masih menggunakan data sekunder. Variabel yang kedua, kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terbagi menjadi 3 dimensi. Dengan bobotnya 35% ada di kinerja kepemimpinan birokrasi, 40%-nya ada di kepemimpinan politik, 25%-nya ada di kepemimpinan sosial. Nah, diuraikan dengan indikator sebagai berikut. Dimensi kinerja kepemimpinan birokrasi ini, indikatornya yang pertama visioner, ada 20% bobotnya. Yang kedua kebijakan,
20% juga. 3 itu integritas pemerintahan 30%. Yang keempat, kemampuan mendelegasi tugas dan kewenangan 10%. Yang kelima, pengelola sumber daya 10%. Dan yang terakhir, tanggung jawab 10%. Berikutnya, dimensi kinerja kepemimpinan politik. Ini bobotnya 40%, yang terbagi dengan indikator yang terdiri dari yang pertama, hubungan kepala daerah dengan DPRD, itu ada 35%. Yang kedua, hubungan kepala daerah dengan Forkopimda 30%. Yang ketiga itu hubungan kepala daerah dengan partai politik 15%. Yang terakhir, hubungan kepala daerah dan kepala daerah lainnya, yaitu 20%. Dimensi yang berikutnya yaitu dengan bobot 25%, ini kinerja kepemimpinan sosial yang terdiri dari nanti 25% ini dibagi lagi dengan indikator yang terdiri dari yang pertama komunikatif 20%, kolaboratif untuk kemajuan daerah 20%, responsif 20%, penggerakan partisipasi masyarakat 25%, dan yang terakhir penegakan etika sosial 15%. Nah, ini adalah variabel dimensi serta sampai ke indikator yang akan diukur pada variabel kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seperti ini untuk pengumpulan datanya, seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, yaitu variabel kepemimpinan dalam pembangunan daerah ini datanya yang digunakan yaitu data sekunder berupa dokumen lakib nanti ya, data BPS dan data dari kementerian ataupun non kementerian yang diakui. Variabel kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan ini kita lakukan dengan penyebaran kuesioner ke responden yang bersifat multi stakeholder di daerah. Dengan rasio respondennya seperti ini. Memang nih kalau akademisi melihatnya ini dia penelitiannya kuantitatif, tapi menggunakan cara pengumpulan respondennya itu atau penentuan respondennya yang seringkali digunakan di kualitatif, yaitu proporsive sampling. Memang agak aneh, tetapi di pedomannya seperti itu. Saya mengikuti dulu pedomannya seperti ini. Dengan rasionya ya 70-30 dari paling sedikit 100 orang. Kalau mengapa kita ambil 100? Karena memang ditentukan di sana paling sedikit 100. Namun ketentuan lagi kalau ingin lebih dari 100 itu bingung juga kita mau dikalikan apa gitu. Karena dia pakai proporsi tadi. Tidak bisa dikategorikan keseluruhan masyarakat ataupun penduduk yang ada di Kabupaten Bintan. Karena nanti masuk bagian-bagiannya ada akademisi yang mungkin akademisi itu belum tentu penduduk dari Bintan gitu. Jadi kita mengambil dengan pedomannya paling sedikit 100 dulu. Baik, kita lanjutkan, yaitu dari 100 ini dengan rasio 30 dan 70. 30 itu terdiri dari 15-nya, kalau di pedoman itu dia 10-10, tetapi di pedoman itu secara umum karena ada Papua, tetapi kita di sini tidak seperti Papua, maka kita bagi menjadi 30 itu 15-15. 15 orangnya itu berada atau kategorinya nanti pejabat pemerintah daerah, termasuk akumulasi perangkat daerah kewilayahan ataupun non kewilayahan. Nah, 15%-nya ini anggota DPRD yang mesti merepresentasikan setiap komisi tentunya. Nah, kebetulan komisi kita ada 3, sehingga nanti akan lebih mudah. Setiap komisi kita akan ambil 5. Makanya penting sekali kalau tadi datang dari Setwal. Tapi kalaupun belum datang, maka memang sebaiknya kita akan berkunjung ke Setwal. Ada Setwal? Belum ya? Berarti kita yang akan berkunjung ke Setwal. Lalu 70-nya ini terbagi menjadi 10 orang akademisi. Makanya para akademisi yang berada di Pulau Bintan ya, dan ada kerjasama dengan PMK Bintan, tentunya kami undang, nanti akan kita acak juga di sana.
multi ini ya, multi. Terus ada 10 orang akademisi, dunia usaha skala mikro kecil, dunia usaha skala menengah besar, masing-masing 10 orang. Dan mungkin kita akan berkoordinasi dengan OPD terkait tentang ini. Lalu ada pimpinan redaksi ataupun jurnalis media yang bekerja sama, tentunya OPD-nya Kominfo. Terus ada tokoh masyarakat, makanya kami mengundang dengan hormat Ketua LAM dalam hal ini. Namun tidak hanya dari LAM nanti ya toh, ada beberapa lagi tokoh masyarakat yang lainnya mungkin, tetapi kami akan berkoordinasi dengan Ketua LAM yang mana yang dikatakan tokoh tentunya. Lalu Ormas dan LSM ini ada 10 orang, makanya kita mengundang juga yaitu Kesbangpol. Lalu masyarakat penerima manfaat 10 orang. Makanya kita undang beberapa OPD yang mana ada bantuan, mungkin ada yang sifatnya langsung kepada masyarakat di sini. Misalnya ada dinas sosial, dinas kesehatan, ada dinas pendidikan dan lain sebagainya. Nah, semoga dengan respondennya ini dapat menjadi terukur nanti untuk menyusun IKKD ini. Nah, bobotnya responden ini kalau menjawab maksimal, maka bobotnya itu ada 70% angkanya. Nah, 30%-nya tadi dari data sekunder. Baik, dari teknik pengukurannya ini kita coba melihat. Nah, seperti ini bobotnya tadi. Jadi ini variabelnya, dimensinya seperti ini, dengan indikatornya seperti ini. Ini hal teknis ya, tetapi ingin saya sampaikan juga supaya perhitungannya juga kita sama-sama ketahui, sehingga skornya di sini. Misalnya kita mendapatkan data sekundernya itu pertumbuhan ekonomi sekian misalnya. Ini semua sudah saya dapatkan dari BPS langsung, tapi belum saya sampaikan, nanti di akhir mungkin saya sampaikan. Tinggal kita ketik angkanya, nanti bobot angka di sini akan keluar. Dan seterusnya. Yang berbeda mungkin di sini. Kalau ya ini BPK, karena dia hanya 3 kategori, WTP, WDP, dan TMP. Terkait dengan penghargaan seperti ini nanti ada banyak mungkin penghargaan yang diterima oleh Bapak Bupati, yang kita akan melihat mana yang paling tertinggi nanti yang pernah didapatkan dari yang sudah pernah ya. Nah, kita akan letakkan di sini bobotnya. Nah, ini penghargaan berskala internasional sama dengan nasional juga seperti itu. Kita akan letakkan di mana yang paling tertinggi. Untuk teknik pengukuran variabel kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan, skornya itu 1 sampai 5 sesuai nanti kuesioner yang ada, nanti saya akan tunjukkan. Sehingga kalau diketik angka 5 akan muncul bobotnya sesuai dengan persentase pembagian seperti ini. Saya sudah buat beberapa simulasi, memang ini agak aneh gitu kan. Aplikasi dari Badan Litbang pun juga nggak ada, jadi kita ciptakan sendiri. Ini yang mungkin lebih sedikit mahal gitu di dalam metodologinya, karena ada hak ciptanya. Bahkan dilaporkan Ya, haki. Cicitnya begitulah Pak ya. Kita lanjutkan. Nah, dalam jadwal pelaksanaan kegiatan ini, seperti yang dikatakan oleh Ibu Kabit tadi, kita akan laksanakan selama 3 bulan. Seperti ini nanti prosesnya. Jadi kita rencanakan, harapannya ini sesuai dengan apa yang kita jadwalkan, sehingga nanti laporan akhir itu di bulan ketiga. Kalau bisa itu nggak masuk ke minggu ketiga, kalau bisa kita di minggu kedua sudah masuk. Ini kebutuhan datanya, tentunya seperti yang saya sampaikan, sesuai pedoman juga. Nanti nilai pertumbuhan ekonomi itu menggunakan standar penilaian BPS.
nilai indeks kapasitas fiskal daerah itu menggunakan standar penilaian peraturan Menteri Keuangan. Nilai kemandirian fiskal daerah itu menggunakan standar penilaian BPK. Nilai EKPPD itu menggunakan standar penilaian Kemendagri. Nilai indeks pembangunan manusia menggunakan standar penilaian BPS. Nilai presentasi tentang tingkat kemiskinan yaitu menggunakan standar penilaian BPS. Nilai Gini rasio menggunakan standar penilaian BPS. Nilai indeks pelayanan publik menggunakan standar penilaian Kemenpan RB. Nilai indeks demokrasi Indonesia standar penilaian BPS. Namun ini yang agak berbeda nanti, karena penilaian indeks demokrasi Indonesia itu tidak secara spesifik mengukur indeksnya yang berada di kabupaten kota. Ini yang diukur hanya sampai ke tingkat provinsi dan tidak setiap tahun juga. Ada tahun-tahun tertentu yang diukur. Kita ambil yang terakhir, yaitu yang terakhir ini opini BPK RI atas LKPD. Standar penilaiannya yaitu BPK. Nah, kebutuhan data penerimaan penghargaan pembangunan, di sini data-data tentang kehormatan, penghargaan berskala internasional, penghargaan berskala nasional. Tentunya ini juga sudah dimiliki oleh Bapelitbang karena seringkali menyusun dan ini menjadi rutinitas, yaitu inovasi ya Bu ya. Ya, dan ada banyak lagi indeks-indeks yang diukur oleh Bapelitbang selama ini, sehingga ini sudah terkumpul. Nah, untuk kuesionernya ya, kuesionernya nanti yang akan kita sampaikan kepada masing-masing responden seperti ini. Mengukur dengan skalanya 5 sampai 1 atau 1 sampai 5. 5 itu tentunya sangat tinggi, 4-nya tinggi, 3-nya sedang, 2-nya rendah, dan 1 sangat rendah. Dengan parameternya sesuai dengan pedomannya seperti ini. Bila kita ingin mengukur kinerja kepemimpinan birokrasi seorang bupati, yaitu dengan indikatornya kuesioner, maka parameternya diukur dengan 3 di sini, yaitu Bupati Bintan memiliki pemahaman yang baik mengenai persoalan daerah saat ini. Nanti responden akan menilai. Kalau respondennya menilai 1, berarti menganggap bahwa Bupati Bintan selama ini kurang memahami, gitu kan? Sangat rendah jadinya. Tapi apabila nanti responden menjawabnya 5, berarti selama ini Bupati Bintan itu memiliki pemahaman yang baik mengenai persoalan daerah saat ini. Semoga harapannya para responden itu menilai antara 4 dan 5. Harapannya seperti itu. 4, 5. Kalau 5 semua agak aneh juga gitu, pasti akan di cross check ulang dari Bapelitbang. Tapi yang seyogyanya bisa ada 4 dan 5. Namun ada beberapa hal mungkin di sini yang kurang familiar bagi kita gitu ya, dan tidak semua orang yang tahu. Namun seperti inilah parameternya. Nah, mungkin sudah dibagikan juga gitu ya. Belum ya. Karena nanti Bapak Ibu yang diundang pun belum tentu menjadi responden, tetapi kami mohon bantuannya untuk memfasilitasi, terutama tadi OPD terkait yang respondennya mana itu penerima manfaat misalnya Ormas dan LSM, karena kami mengetahui bahwa Kesbangpol yang biasanya komunikasi dengan Ormas dan LSM, termasuk tadi Toklam, tentunya Toklam yang banyak tahu tentang mana kategori ini tokoh-tokoh gitu yang dianggap tokoh, sehingga kami juga akan berkoordinasi dengan Toklam untuk menilai Pak Bupati kita. Nah, khusus nanti mungkin DPRD ini sepertinya memang kita harus berkunjung ke sana untuk menjelaskan keterkaitan ini. Ya, mungkin ini yang saya dapat sampaikan.
Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Ibu Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Suheri atas paparannya. Baik Bapak dan Ibu peserta rapat di KKD yang pendahuluan pagi hari ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Suheri selaku tenaga ahli yang mendampingi Bapak Pembimbingan, bahwa kita sedang melakukan perhitungan indeks kepemimpinan daerah. Ada beberapa data yang primer yang dapat kami ambil langsung dari sumbernya, terutama data-data dari BPS, juga data-data dari OPD. Namun yang perlu kita tekankan pada pertemuan rapat pendahuluan ini adalah dalam rangka pengisian kuesioner. Dan sejujurnya kami belum mendapat gambaran secara detail siapa saja yang akan melakukan pengisian yang akan menjadi responden. Bapak-bapak dan ibu-ibu di sini kami harapkan bantuannya sebagai perpanjangan tangan kami yang akan membantu untuk menentukan kira-kira siapa saja yang akan menjadi responden. Nah, kalau untuk perguruan tinggi tadi 10 ya. 10. Mungkin nanti akan kita bagi dengan beberapa universitas yang ada di Pulau Bintan. Setelah itu masing-masing universitas akan menentukan siapa yang akan mengisi kuesioner tersebut. Dosen atau mahasiswa nanti? Dosen ya. Ya harapannya nanti yang sedikit pro Bintan. Ini tidak sponsor, tidak pesan sponsor, tapi mudah-mudahan harapannya. Dan begitu juga nanti dengan dari Dinas Pertanian kami mohon Pak Doni dapat memfasilitasi kami dapat memfasilitasi kami dalam menyampaikan kuesioner ini kepada penerima manfaatnya dari kelompok-kelompok usaha tani. Nanti mungkin dari DKPP yang paham kelompok tani mana yang kira-kira memang secara pelaksanaannya masih aktif. Begitu juga nanti dengan Sperindak. Karena Sperindak nggak ada yang hadir ya? Ada. Oh, dan ini baru datang lagi ya? Baik, mungkin sedikit kami mengulang bahwa pertemuan pada pagi hari ini kami meminta bantuan kepada OPD sebagai perpanjangan tangan kami dalam nanti menyampaikan mungkin jika nanti di kedepannya ketika tahap pengisian kuesioner ini ada kendala, yang namanya responden kan tidak serta-merta paham apa yang dimaksudkan dalam kuesioner. Nah, ini disilakan hubungi kami. Kami akan mendampingi, tapi kami tidak akan mengintervensi. Jadi nanti tetap pilihan ada di tangan responden. Nah, kami hanya pada penguatan terhadap indikator-indikator yang sudah diberikan. Untuk kapan pelaksanaannya tadi kita sudah lihat itu sekitar di bulan kedua pelaksanaan ya Pak Syarif. Nah, bulan kedua mungkin jika sekarang ini bulan Agustus mungkin nanti di sekitar bulan September. Nah, sebelum September berarti kita mungkin sudah memiliki daftar nama-nama yang akan melakukan pengisian kuesioner tersebut. Kami harap pengisian ini bersifat objektif, tidak ada tendensi pribadi ataupun tidak ada request-request tertentu. Jadi benar-benar ini adalah penelitian yang bersifat independen. Jadi kami tidak akan request. Kalau misalnya ada ya alhamdulillah, ya. Tapi kami tidak merequest secara langsung. Mungkin kepada Dato kami mohon bantuannya nanti ada tokoh-tokoh yang kira-kira memang tidak semua nanti mohon juga disampaikan. Kami takut orang tua kami ini tersinggung Pak sebenarnya ketika ada beberapa tokoh-tokoh tapi tidak semua kami berikan kuesioner. Ini tidak bermaksud tidak sopan, tapi memang secara data kebetulan jumlahnya seperti itu. Nanti mungkin Datuk lah yang lebih paham kira-kira siapa yang memang bisa kita libatkan sebagai responden. Mungkin itu, mungkin Ibu Diana ada yang mau ditambahkan? Silakan, cukup. Oke. Pak Soyari atau dari Bapak dan Ibu ada yang masih bingung karena kita sama-sama agak sedikit bingung karena ini pertama kali ini perdana dan alhamdulillah juknis yang disampaikan ini cukup. Bapak, terima kasih sudah hadir. Kita sudah sesi diskusi sebenarnya. Iya, silakan. Terkait penyebaran kuesioner mungkin ini pandangan saja ketika pengisian kuesioner itu kan kita
kita tidak ada intervensi, namun tidak ada salahnya ketika kita menyebarkan kuesioner itu dilebihkan dulu. Takutnya kan nanti ini proses pendataannya lambat, kan teknisnya saja, jadi sehingga nanti mana yang cepat balik kuesionernya itu dan mana yang betul-betul memang mendukung untuk Milih-milih kan gitu. bukan milih-milih kan ini sih kalau proposi itu kan tetap milih ya kan, tetap milih. Yang namanya proposi dia pasti akan Milih milih. hasil atau milih responden? Responden. Maksudnya milih responden is oke, tapi ketika kita melebihkan kuesioner, kalau kita memilih hasil yang menguntungkan kita itu jadi tidak objektif nanti. Iya, tak maksudnya dengan waktu mungkin kan waktu. Jadi mungkin kalau kita kan biasanya ada nanti di kuantitas itu Ada error berapa dia. persen, ya. Iya, jadi ketika ini nanti kita sebarkan, ini nggak pulang kan nanti jatuhnya nggak mungkin di sini 0 kan lebih jatuh lagi gitu kan. Jadi kan ini untuk membantu daripada tenaga ahli. Jadi ini mempermudah. Jadi mungkin kalaupun dilebih lebihnya itu berapa 10 ataupun 20 sehingga ini juga mempercepat untuk proses pengelolaan data. Mungkin itu sih Bu terkait teknis, nanti Pak Suhari lebih memahaminya secara di lapangan. Itu Bu dari saya Bu. Berapa persen nanti kita ini ya? Miss-nya itu nggak disampaikan berapa persen karena ini sesuai pedoman semua, jadi udah ada di sini. Jadi kita juga bingung nih, mau kalau biasanya kan kita sebagai tenaga ahli menentukan, tapi kalau ini kan kita mengikuti pedoman sudah ada seperti itu. Tapi harapannya begini supaya nanti bisa terlihatnya memang objektif. Kita juga akan ambil walaupun respondennya nanti menggunakan proporsi kategorinya, namun misalnya nih dinas sosial menyodorkan data DTKS, kita yang akan mengajak siapa DTKS yang akan kita mintai untuk menjadi responden, sehingga nanti ditunjuk kita yang akan menunjuk dengan mungkin teknik-teknik random samplingnya, entah kotak arisan ataupun penentuan angka, nanti kita akan menentukan. Seperti yang tadi Tok Lam ya, misalnya Tok Lam akan menyodorkan ada 20 nama, tapi 10 nama itu kami yang akan menentukan siapa, sehingga dia lebih sifatnya objektif. Kalau Pak Bobi ini agak banyak, karena berkaitan dengan dunia usaha. Apakah nanti PTSP ataupun Pak Bobi di sini di Disperindak, dunia usaha skala mikro kecil itu 10, dunia usaha skala menengah besar itu 10, ada 20 itu. Mudah-mudahan semua ini ada di Bintan, menengah besar dan menengah kecil. Terus pimpinan redaksi misalnya yang bekerja sama dengan redaksi di sini yang bekerja sama dengan Kominfo itu cukup banyak juga, ratusan mungkin ya. Kita akan ajak yang mana menjadi 10 ya, seperti itu, sehingga ya objektivitasnya masih bisa dijamin gitu. Mudah-mudahan Karena proposi susah objektif juga. Iya. Kita pilih. Karena udah ditentukan seperti itu. Kalau di kualitatif biasanya proposi itu sifatnya lebih subjektif. Iya. Asing. Iya. Karena kita pilih. Mungkin dari Dato ada tambahan? Cukup ya. Karena cukup tuh saya antara paham dan tidak paham. Perdana. Ini karena perdana Pak. Perdana. Mudah-mudahan tahun depan kalau misalnya Demokrat dan itu kita sudah punya perbandingan metode dan cara. Iya. Tapi kalau untuk mencari nanti figur-figur, untuk tokoh-tokoh yang ada di daerah, ya insya Allah harus sekedar itu saja maksudnya. Mungkin nanti kami akan menyurati suara masyarakat, pihak pihak dari jangan OPD lah ya, ini untuk list nama-namanya sebelum kami melakukan seleksi. Itu kalau 10 kampus 10 dosen atau satu kampus beberapa dosen Nah, yang jadi isinya? kampusnya yang ada di Pulau Bintan khususnya itu ada 10 Pak. Bisa. Tapi hitungannya kan bukan kampus, akademisi. Ya, akademik. Orang Makanya berarti kita kan kita kumpulkan dulu berapa kampus, maka nanti kita akan
yang kerjasama apa? Iya. Alhamdulillah semua sudah ber-MOU ya. Iya. Alhamdulillah sudah ber-MOU, jadi mudah-mudahan untuk meningkatkan kerjasama. Siap. Saling. Terus mungkin dari yang lain, ya silakan Pak. Terima kasih Bu. Perkenalkan nama saya Robi dari Stand Sultan Abdul Rahman. Berkenaan dengan responden tadi, kalau saya memahami di sini, ini kan paling sedikit 100. Paling sedikit 100. Yang jelas rasionya itu kan 30 banding 70. 30 di pejabat pemerintah dan anggota DPRD, kemudian 70%-nya dari akademisi dunia usaha sampai dengan masyarakat penerima manfaat. Jadi kalau menurut saya sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Pak tadi, menurut saya sih tidak apa-apa kita sebarkan angket itu untuk mungkin teknis nanti dari tenaga ahli. Tidak apa-apa sebenarnya disebarkan sebanyak-banyaknya, karena juga memang kalau kita berbicara tentang penelitian kuantitatif ini, objektivitas itu memang susah kita ini kan Pak ya. Karena orang nanti ada yang memang betul-betul serius membaca angket, ada yang kadang-kadang teknisnya saja sangat baik gitu selesai. Jadi menurut saya sebarkan saja sebanyak-banyaknya, termasuk juga tadi ke Datuk Ulam, ke tokoh masyarakat, supaya tidak ada yang merasa dikesampingkan, ya sebarkan saja nanti kepada tenaga ahli lah yang mungkin memilih mana data yang sepertinya itu tidak sembarangan diisi gitu. Nanti kan kita bisa memilih nih datanya, dari hasil itu bisa kita memilih oh ini sepertinya mendekati objektif meskipun tidak 100% objektif gitu. Gitu. Mungkin itu sedikit saja teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya dari Pak Rudi dan Pak Setriadi. Memang benar, nanti kita coba nanti akan sebarkan, tetapi memang kembali lagi nanti kita coba untuk cocokkan dengan pedoman, karena kita nggak boleh lari dari pedoman. Karena kalau saya tugasnya mengumpulkan data dan sampai ke perhitungan indeks, namun nanti dalam tahap penilaian kalau sudah saatnya dilakukan penilaian oleh Badan Litbang Kementerian, tentunya mereka nanti yang menentukan yang bagaimana data yang ingin kita lakukan. Mungkin saja penyebaran yang pertama saya lakukan bisa diulang dari Badan Litbang, bisa jadi, tetapi kita sudah mengetahui keseluruhan gitu. Namun kalau data sekunder tidak mungkin diulang karena sudah ada, tetap kita mengumpulkan dan menyerahkannya seperti epiden mestinya betulnya, dan Bapak Litbang Bintan juga sudah mengetahui bagaimana nanti teknis epidennya berupa aplikasi biasanya. Tapi kalaupun tidak ada aplikasi, bingung juga ini kita mau mengisinya bagaimana. Namun kalau tidak ada aplikasi, tentunya yang seperti kebanyakan kita lakukan kalau di akademisi, kita yang membuat memang tabel ataupun cara perhitungannya untuk menganalisa, sehingga nanti dapatlah angka akhirnya itu indeks kepemimpinan kepala daerahnya dengan bobotnya 100 ya, angka paling maksimal 100 dengan kategorinya ya itulah yang paling tinggi. Tapi ada beberapa penilaian yang itu hanya tahunya di Badan Litbang Kemendagri. Mungkin itu saja dari saya. Ini dari Bu Sri, ini nanti kadang penerima manfaat nanti akan kami pilah-pilah lagi. Ada yang dari penerima manfaat dari dinas pendidikan, kesehatan, dan dinas sosial. Dan nanti untuk porsinya dinas, proporsi untuk dinas pendidikan, kesehatan, dan sosial berapa ini emang belum kami breakdown. Mungkin tidak akan banyak ya. Hanya sedikit saja nanti yang apakah nanti ketika kalau misalnya Bu Sri kan berarti perpanjangan tangan dari kami nih. Nah, nanti ketika masyarakatnya itu butuh bantuan, dikabari. Kalau misalnya Bu Sri-nya bisa menjelaskan secara langsung ya silakan. Pak Satriadi, kalau ada agenda silakan. Pak Alex, kenapa itu? Ya silakan.
Mungkin bapak-bapak silakan dinikmati kotaknya. Ya, silakan bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati pimpinan rapat, Bu ini, kemudian rekan-rekan dari Bapak Bank, serta Bapak Wisma, para undangan yang memenuhi acara pada hari ini. Pertama-tama saya mohon maaf nih karena telah memang ada tugas lain, jadi tadi agak terlambat. Mungkin sedikit berpendapat lah karena saya lihat variabelnya untuk variabel kepemimpinan dalam pembangunan daerah ini dari kami bagian POM ada menyumbang satu ya yang terkait evaluasi EPPD di sini senilai EKPPD. Kemudian pembobotannya juga dapat 10% dari 90% yang untuk dimensi kinerja pembangunan ekonomi. Kami mungkin di sini menginformasikan awal bahwa EKPPD ini selama 2 tahun terakhir belum ada dirilis poin atau nilainya secara kuantitatif, jadi tidak lagi pakai angka 3, sekian. Cuman di dalam surat keputusan ada per provinsi itu menyampaikan misalnya kota kabupaten yang ada di provinsi Kepri kualitatifnya. Nah untuk sekarang karena kategorinya sudah sampai 5, jadi dari sangat tinggi, sedang, rendah dan seterusnya. Jadi bintang itu kalau tidak salah saya itu masih di kategori tinggi. Kalau dulu yang tahun kita dan dari Badan Nasional itu range-nya 4. Jadi kita sangat tinggi dan seterusnya. Jadi ya agak turun lah kalau dari segi agregatnya kan. Pencapaiannya juga cukup banyak berpengaruh. Selain indikator juga makin banyak. Kondisinya tidak berimbang dengan dukungan dari anggaran kita juga atau batasannya. Jadi kami sendiri sedang mengevaluasi secara internal kita lah. Dan bilang pribadi saya juga agak gemes-gemesnya gini. Kita bicara kan di sini diskusi kan, bahwa kebanyakan OPD menyampaikan bahwa penurunan indikator diakibatkan selalu pada anggaran. Berpedoman pada apakah ia benar money follow function. Terusnya kan jadinya function follow money. Iya kan? Fungsinya nggak berjalan karena money-nya nggak dianggarkan gitu kan. Seharusnya kan money follow function. Jadi apapun yang menjadi tugas dalam OPD itu yang diemban, bagaimana caranya harus ada diupayakan pencapaiannya meskipun dengan sesederhana mungkin. Salah satu contoh saya gambarkan nih, ada kawan Dinsos, saya sampaikan Dinsos nih, saya sampaikan Dinkes, mungkin nggak ada ya. Salah satunya ya ini sih real yang terjadi di lapangan. Kita juga menganggap kewajaran surveillance seperti mereka mendapatkan informasi masyarakat kita kondisi kesehatan lah melalui pertemuan posyandu. Wadah-wadahnya biasanya pertemuan secara tatap muka. Jadi karena kondisi itu kemarin kita COVID, mereka mungkin agak berkurang tatap mukanya sehingga hasil yang diharapkan itu jauh gitu. Seharusnya kan ada upaya lain atau ada tools lain. Kita nggak tahu sih, mungkin karena ini sangat teknis, barangkali mereka lah yang bisa menjawab. Jadi saya sudah minta di bagian anggaran dari 2020 sampai 2021 karena kita kan ini kan 2 tahun nih. Yang tahun sekarang berarti yang kemarin yang dievaluasi, tahun sebelumnya juga berikutnya sebelumnya. Jadi saya ingin melihat dari 2019 apakah memang anggaran itu trennya menurun gitu. Barangkali ada yang masih sama tapi kenapa indikatornya sangat jauh down gitu kan. Nah, itu internal kita lah. Harapan kita juga sesama kita di sini yang penyusun laporan secara umum ya LKPJ, LPPD kita harapkan juga nanti bersama-sama karena memang indikator kita memang kementerian kalau LKPJ mungkin ada ini lain ya, cuan lain. Jadi satu itu kondisinya sekarang bumi supaya udah tahu dulu nih LPPD kita saya nggak terlalu optimis ya. Jadi dibandingkan untuk provinsi Kepri sendiri banyak kawan-kawan dari kabupaten kota lain sekarang sudah mulai berlomba dan juga sudah mulai bisa menyajikan laporan yang baik melihat kondisi. Jadi mereka memotretnya tuh
bagus lah gitu kan, dia mengerti gitu. Salah satu contoh Batam yang kita lihat memang pembangunannya sangat maju gitu. Bintan ini kan harus sedikit kita poles ya, itu bahasanya, supaya bisa memberikan gambaran yang positif. Nah jadi satu catatannya adalah selama 2 tahun terakhir nilai keluar evaluasi belum ada, hanya kualitatif, dapat risik-risiknya lah bahasa kita tinggi gitu, hanya di kategori tinggi. Nah, mudah-mudahan itu masih bisa menyumbang variabel yang baik lah untuk pembangunan gitu kan. Kemudian juga itu kondisinya, trennya tuh selalu turun, sehingga kita juga perlu sama-sama nih, kita sama-sama aja dibawa bedah dengan bidang lainnya. Bagi yang menyusun atau mengkoordinir di bawah OPD itu, mari kita sama-sama bedah. Yang nggak mereka capai itu ya kenapa gitu? Karena ini sudah perintah pusat kan. Sama dengan di kami juga kebetulan ada SPM. Ini syukurnya nggak masuk SPM. Kalau nggak pening lagi di Bu Sri. Dia kena dua-dua, SPM sama LPPD. Jadi ya LPPD sudah keseluruhan untuk memutar yang ada di SPM juga. Jadi karena kita awal, nanti kami juga bisa kita sama-sama dengan bidang lain melihat OPD yang sudah kami beri catatan khusus. Ya mungkin koordinasi internal dari penyusun program dengan bidang lain agak sulit. Satu, kondisinya itu kan klasik ya, dan juga programnya juga mungkin barangkali juga sudah agak capek nyusunnya gitu terus kan. Jadi itu ya kami menyampaikan awal informasi karena sama-sama untuk penyusunan ke depan ini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Doni mungkin ada tambahan? Kalau di kami kan terkait dengan masyarakat menerima manfaat ya. Dan di sini juga jatahnya Dibagi-bagi lagi. 10 untuk beberapa OPD. Nah, yang mungkin perlu kami tahu ini untuk DKPD itu berapa? Dan satu lagi mungkin saya juga bisa menganggap kalau ini kan bahasanya berjumlah paling sedikit, lebih dari 100 kan boleh berarti ada yang kurang. Mungkin itu aja. Kalau yang untuk yang lainnya saya nggak ada yang perlu di sudah datanya kan semuanya standar, sudah ada semuanya. Ini itu aja. Baik, terima kasih Pak Sekretaris. Nanti mungkin secara formal kami akan menyurati OPD itu minta list namanya. Untuk penambahan mungkin nanti kita akan ngecek kembali ya. Kita berkontak kepada PAIC pusat ataupun kita akan ngecek kembali di. Baik Pak Makar, sepertinya ada yang mau disampaikan? Jadi untuk yang nomor 7 indeks pelayanan publik karena yang terkait dengan organisasi tadi udah saya ulas ke Bu Diana. Jadi itu indeksnya udah. Terus yang kedua yang ingin saya sampaikan tadi saya lihat ada di data sekunder itu lakip. Saya tahu. Nah itu kan ada lakip. Sudah 2 tahun lakip Kabupaten Bintan itu bukan kabupaten, tidak seluruh lakip kabupaten itu udah nggak ada. Jadi itu akan bergabung ke LPPD. Jadi nanti kalau mintanya ke saya, yang saya kasih akan LPPD. Jadi jangan bukan saya mendingan UNK. Ganti nama ya. Dia nggak sebenarnya nggak ganti nama, kan juga saya lihat mekanismenya lakip sudah harus termasuk di dalam LPPD. Tapi penyusunannya memang masih dibantulah kawan-kawan di Ortal untuk awakan. Dan juga yang harus sudah dimasukkan LPPD itu yang sudah terevaluasi oleh inspektorat kita. Jadi jalur evaluasinya beda-beda. Pada saat kami menyusun 3 bulan awal sampai dengan bulan Februari itu kan belum dievaluasi. Lakip dulu yang dievaluasi. Jadi pada saat kita nyusun itu yang kita tunggu. Jadi kadang-kadang jadwalnya nggak sama nih. Kita sudah didesak dengan waktu yang ditentukan, lakipnya belum terevaluasi inspektorat. Jadi nanti juga perlu komunikasikan jadwal evaluasi inspektorat juga harus sinkron. Jangan nanti ya PPD jadi kayak nunggu induk
telur itu kan, ada lafidnya juga ada, LPP juga ada, jadi dia masuk di dalam bab ketiga dari LPP dan harus sudah terevaluasi. Jadi kami nggak akan bisa nyusun itu sebagai laporan kalau dia belum terevaluasi juga. Jangan kecoret jadinya. Banyak yang begini. Kalau untuk tahun ini Ya udah tahun ini sih sudah. Jadi kan kalau dia misalnya jadwal kita ini laporan untuk 2 tahun terakhir. nah bisa. Bisa lah ya. Kalau untuk data BPS sebagian besar ada yang dipublish, ada sebagian yang memang harus kita selesai secara resmi. Kalau data-data kita menang anugerah di order dan dapat ya yang kita menang anugerah dari pemerintahan. Ada kami rekap juga, tapi kadang kita kerjasama juga. Kalau mungkin bisa disampaikan ke kami juga. Atau mungkin lebih ininya nanti Kominfo lah. Karena mereka pasti selalu mengiringi setiap apa baik Pak Sekda atau Pak Bupati yang terima langsung. Mereka ada dokumentasi. Kalau kita nanti ada miss gitu, ada miss ada ini. Mungkin kita kompilasi data aja. Kami sudah merekap juga yang dari Bapeda. Nanti mungkin yang dari pemerintahan sama yang dari pemerintah. Nanti bagus nanti. Kalau dari pemerintahan apa sudah disampaikan belum? Sudah disampaikan. Bu Putri mungkin ada yang mau sampaikan? Mengikuti dulu. Bapak dan Ibu ada lagi yang mau disampaikan? Ibu? Asal baru masuk. Assalamualaikum Pak Sahril. Bentar ya Bapak Ibu, kita kebetulan baru masuk. Ini Pak Sahril. Beliau adalah salah satu anggota tim Klimbangan Kabupaten Bintan. Dari dianya ya. Assalamualaikum Pak Sahril. Kita tutup. Sudah mau ditutup tapi ada yang masuk. Di mana pasal ini itu ya? Anambas. Enggak ada di sini. Jadi senggol aja. Pak Sahril. Assalamualaikum Pak Sahril. Satu yang lebih Sahril Budiman. Ini naik kan? Jadi pakai speaker mana? Kami nggak bisa dengar terlalu jelas suaranya di sana. Ya, suaranya Pak Sahril juga tak begitu jelas di sini. Pak Sahril bisa dengar? Ya, Oke. bisa terdengar Ibu. Oke, baik, mungkin sedikit sampaikan bahwa di sini di ruang rapat studio telah hadir beberapa OPD, yaitu kita Ketua LAM Pak Mustafa dan beberapa perwakilan dari perguruan tinggi yang sudah hadir untuk mendengarkan paparan laporan pendahuluan yang disampaikan oleh Pak Suheri. Tadi sudah ada beberapa masukan dan mungkin sedikit mungkin Pak Sahril ada sedikit masukan untuk memperkaya revisi terhadap laporan pendahuluan yang sudah disusun oleh Pak Suheri. Silakan Pak Sahril. Pak Sahril.
kasih Bu Umi. Saya bingung juga nih meetingnya nih, meeting paspor dengan ininya berbeda ternyata. Yang di undangan dengan yang sini. Jadi dari tadi coba masuk, bisa masuk nih. Ya, silakan Pak Sarif. Mohon izin, mungkin masukannya pertama mungkin karena rapatnya ya Zoom ya, dan ini kan sebagiannya sudah hadir. Saya pikir kenapa tidak secara langsung saja ya, jadi lebih bisa memberikan masukan komprehensif, karena kalau Zoom meeting saya pikir ini kendalanya akan jadi seperti ini. Itu mungkin koreksi kami Bu Kabit. Terus terkait dengan substansi IKKD, yang pertama adalah kalau kita lihat dari IKKD ada 100 responden yang nantinya akan menjadi informan di dalam pengukuran indeks ini. Penting sekali diberikan pemahaman juga terhadap informan terhadap apa yang sebenarnya menjadi penilaian IKKD ini, terutama dari capaian-capaian yang memang menjadi data makro, mikro maupun meso di dalam indeks penilaian kepemimpinan kepala daerah ini tadi. Nah, takutnya nanti ketika informan itu memberikan penilaian, tetapi tidak memiliki informasi yang cukup kuat terhadap apa yang menjadi indeks pengukurannya. Nah, ini akan berbeda sekali gitu. Karena kan ada penilaian secara mandiri yang memang data-data yang kita kumpul berdasarkan indikator, akurasinya 70 kalau untuk yang berada di luar Papua. Ada 100 responden kalau saya tidak salah, sesuai dengan laporan maupun sesuai petunjuk. Nah, mungkin ini yang harus berikan pemahaman yang berada di luar, yang 70 ini tadi, yang harus juga dipetakan. Misalnya dari kalangan pengusaha, kita base datanya populasinya dari mana, sehingga nanti kita bisa ngambil pilihan-pilihan tertentu sesuai dengan petunjuk yang ada. Jadi nanti kita tidak bias juga ketika memilih yang menjadi informan atau responden dari IKKD ini, karena ini kan menjadi penilaian pada kepala daerah. Saya ingin tanyakan itu dulu, porsi masing-masing kelompok yang menjadi penilaian, nah itu populasinya dasarnya seperti apa, dan nanti bagaimana pola ketika Bapak tenaga ahli Pak Suheri nanti bisa memilih respondennya, karena ini kan ragamnya cukup heterogen sekali. Nah, base datanya dari mana sehingga nanti tim bisa memilih responden terpilihnya. Ini itu Bu Umi. Oke, baik. Terima kasih Pak Sarif. Mungkin Pak Suheri langsung menanggapi. Ya. Terima kasih masukannya Pak Sarif. Terkait responden ini memang kita bukan hanya responden ya, keseluruhan. Memang kita patokannya memang pada Permendagri nomor 38 tahun 2020 itu, serta ada pedoman penyusunannya, sehingga rasionya tadi 30 dan 70 dan paling sedikit itu 100. Namun memang nanti base datanya tentunya, makanya di sini kita mengundang para OPD terkait yang terutama OPD ini yang langsung bersinggungan dengan para calon respondennya. Tentunya nanti kita akan mulai mendata nanti atau mendapatkan informasi terkait respondennya siapa saja. Tetapi yang menentukan bukan OPD-nya memang, karena mereka hanya memberikan data sekian misalnya, dan kita ambil porsinya tadi sesuai dengan pedoman penyusunannya ini.
Misalnya akademisi itu cukup banyak. Ada beberapa perguruan tinggi yang berada di Pulau Bintan atau yang sudah bekerja sama dengan Kabupaten Bintan. Namun yang kita ambil di sini hanya 10 untuk proporsinya. Walaupun nanti ada beberapa orang. Nah, ini memang kita akan telusuri dan kita akan berkoordinasi juga dengan Badan Litbang Kemendagri. Apakah nanti proporsi ini ada turunannya teknis dalam menentukan bagaimana menjadi 10 orang itu. Tentu kita tidak mau lari dari petunjuk-petunjuk yang ada di Badan Litbang Kemendagri itu sendiri. Karena kalau lari nanti pada saat dilakukan oleh Badan Litbang ini penilaian, tentu kita akan mengulang kembali apa yang kita sudah lakukan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih masukannya dari Pak Saril. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin izin menambahkan Pak Suheri terhadap pertanyaan yang tadi disampaikan Pak Saril terkait dengan ketika proses pengisian kuesioner ya Pak Saril ya. Memang tadi sempat kami Pak Saril. Ya, lagi menyimak Pak Saril. Takutnya kami ngomong sendiri nanti Pak Saril. Terkait tadi dengan yang pertanyaan Pak Saril sampaikan terkait dengan memang tingkat pemahaman masing-masing responden ini berbeda. Tadi juga pada saat diskusi awal ini kami sudah diskusikan dengan peserta rapat bahwa ketika nanti dari daftar-daftar nama responden ini kami sudah melakukan pemilihan dan kami sudah menetapkan responden-respondennya siapa saja. Ini kami akan melakukan proses pendampingan untuk pengisian agar nanti ketika responden bingung ini dapat diberikan pemahaman. Dan tentu saja tadi kami juga menyampaikan bahwa tidak ada intervensi, bahwa responden tetap memilih secara independen sesuai dengan apa yang mereka pahami. Namun untuk butir-butir tiap indikator ini akan dapat kami lakukan pendalaman lagi. Ketika ada misalnya dari perguruan tinggi ini bapak-bapak dosen sudah cukup memahami ya silakan dilanjutkan saja. Tapi khusus untuk misalnya masyarakat atau penerima manfaat yang belum paham terhadap indikator-indikator yang disampaikan, nanti kami akan melakukan pendampingan. Tidak ada tambahan Pak Saril? Ya, betul. Karena memang kalau kita lihat dari proporsi 70 ini, mungkin di akademisi, mungkin yang di Pulau Bintan, sedangkan yang dunia usaha skala mikro dan kecil ini kan ada 10. Berarti kan ada yang mikro, ada yang kecil, yang menengah dan besar. Itu masing-masing kan kalau kita mau proporsional kan 55 misalnya kalau di laporan pendahuluan gitu kan. Sedangkan pemimpin redaksi ini mungkin bisa kerjasama dari Kominfo yang sudah terdata. Polanya sebenarnya ini kami pernah lihat sama dengan yang dilakukan indeks kemerdekaan pers beberapa tahun yang lalu. Mungkin saran kami ketika daftar populasi yang memang sudah di list, nah ini mungkin nanti diverifikasi terlebih dahulu Bu Kabit bersama Bapak Tenaga Pak Soedi, Bapak Tenaga Ahli, sebelum nanti dilakukan proses wawancara terhadap informan terpilihnya. Karena kan ada beberapa indikator yang memang menjadi variabel yang memang menjadi perhatian awal. Ada 3 ini tadi berdasarkan kinerja awalnya sehingga nanti ini menjadi bahan pertimbangan ketika penilaian terhadap kepala daerah melalui yang 70 ini. Ya, itu memang tadi kami juga sudah diskusikan Pak Saril karena Pak Saril baru bergabung jadi mungkin ketinggalan cukup banyak hasil diskusi. Ya, tadi beberapa item yang Pak Saril sampaikan memang sudah kami diskusikan juga dengan peserta rapat dan juga dengan Bapak Tenaga Ahli. Tadi Pak Saril ada lagi tambahannya? Saya pikir itu mungkin untuk memastikan saja terkait dengan informan atau responden nantinya yang menjadi pilihan, karena ini yang paling penting jangan sampai nanti
kita ketika ditanya kenapa memilih respondennya ini dan base datanya ketika responden tadi ini menjadi persoalan gitu kan. Ini saja Bu Kabid, Bapak Ibu dari OPD. Itu Bu Sri di belakang. Iya, Bu Sri. Kelihatan. Kayaknya saya akan menuju ke sana karena ada Bu Sri. Berarti Bu Sri ditahan dulu nih Pak Saril ya. Iya. Ibu kemiskinan Kabupaten Bintan. Baik, mungkin karena Pak Saril juga sudah cukup Terima ya. kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, sama-sama Pak Saril. Baik, Bapak dan Ibu mungkin tadi juga cukup banyak diskusi kita. Terima kasih atas masukan dan sarannya dari Bapak dan Ibu. Nah, mungkin tugas kami selanjutnya adalah mempersiapkan surat-surat kepada OPD Bapak dan Ibu untuk meminta daftar nama calon responden yang akan kami pilih kembali. Setelah kami melakukan proses pemilahan, nanti kami akan menghubungi Bapak dan Ibu kembali untuk menyampaikan kuesioner yang akan kita isi ya. Mungkin itu hasil pertemuan kita di pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan permohonan maaf ketika dalam penyampaian tadi ada sedikit kekurangan, dan kami mohon bantuan dan kerjasama Bapak-Bapak dan Ibu dalam menuliskan perhitungan indeks kepemimpinan kepala daerah di tahun 2020. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.